Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi SMP kelas 9 dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas tentang materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Masih bersama saya, Saiful Ikhwan SPD, Guru Matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Baik, langsung saja kita masih mempelajari tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sama dengan persamaan kuadrat, hanya saja bedanya di sini fungsi kuadrat itu memiliki fungsi x, ya, sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, x pangkat 2 tambah bx tambah c ini adalah persamaan kuadratnya, ya. Kemudian fx ini adalah fungsi x-nya. Keterangannya adalah fx itu akan sama dengan y, ya, yaitu variabel terkait. Kemudian a dan b masih sama, yaitu koefisien dengan nilai a tidak sama dengan 0. Kemudian x pangkat 2 dan x adalah variabel bebas yang dapat diganti-ganti, itu artinya, ya. Kemudian c juga sama seperti dulu, yaitu konstanta. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Misalkan ada fungsi x itu sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2. Nah, kalau misalkan seperti ini adalah titik koordinatnya adalah x, y, maka kalau x-nya kita ganti, namanya x itu variabel bebas, berapa saja boleh diganti. Misalkan x-nya kita ganti dengan 0, maka semua variabel x kita ganti dengan 0. Di sini 4x pangkat 2 berarti 4 kali 0 pangkat 2 ditambah 3x berarti 3 dikali 0 ditambah 2-nya konstanta tetap. Nah, 4 dikalikan 0 pangkat 2, 0 pangkat 2 tetap 0, berarti 4 dikali 0, 0, ya. Ditambah 3 dikali 0, 0. Ditambah 2, ya berarti sama dengan 2. Maka y-nya adalah 2, dimana x-nya 0 berarti y-nya 2. Kalau x, y berarti 0,2. Bisa dipahami, ya? Coba kita ganti, misalkan nilai x-nya adalah 2. Maka kalau 4x pangkat 2 berarti 4 dikali 2 pangkat 2. Kemudian ditambah 3x-nya adalah berarti 3 dikali 2. Ditambah konstantanya 2 tetap 2, ya. 4 dikali 2 pangkat 2 adalah 4 juga, berarti 4 kali 4 adalah 16. Ditambah 3 kali 2 adalah 6. 16 ditambah 6 itu adalah 22. Ditambah 2 sama dengan 24. Berarti nilai y-nya adalah 24 dengan x-nya 2. Berarti kalau x-nya 2 dan y-nya 24, maka x, y-nya adalah 2,24. Bisa dipahami, ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat ini jika digambarkan pada koordinat kartesius atau bidang koordinat, maka grafik fungsi kuadrat akan berbentuk seperti parabola, ya. Dengan posisi parabola akan dipengaruhi atau ditentukan oleh nilai a. Nilai a itu adalah koefisien dari x pangkat 2, ya. Lalu bagaimana pengaruh dari nilai a itu? Misalkan di sini yang pertama ada jika nilai a-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ya. Maka parabolanya akan terbuka ke atas, ya. Di sini misalkan sumbu x ada contoh gambarnya, di sini sumbu y dan ini adalah 0-nya, maka grafiknya adalah parabola terbuka ke atas, ya, seperti huruf U atau huruf V, ya. Kemudian misalkan ini yang gambar yang keduanya yang nilainya negatif, itu sama, yaitu terbuka ke atas, ya. Kemudian yang kedua, misalkan jika nilai a-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu berarti min 1, min 2, min 3 dan seterusnya, ya. Maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Contoh gambarnya di sini misalkan ada sumbu x dan sumbu y.
kemudian di sini adalah titik nolnya, titik pusatnya, maka parabolanya terbuka ke bawah seperti huruf N ya, gitu. Dan ini gambar yang kedua contohnya, misalkan ada sumbu X dan sumbu Y-nya dan nilai 0. Kemudian inilah gambar grafiknya terbuka ke bawah. Ini adalah contoh dari grafik masing-masing nilai A. Ada yang nilai A-nya lebih dari 0 dan nilai A-nya kurang dari 0. Bisa dipahami ya? Baik, biar lebih jelas perhatikan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Misalkan di sini ada contoh soal, gambarlah grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, langkah-langkahnya akan kita pelajari di jawaban berikut ini. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu x. Bagaimana caranya? Yaitu dengan nilai y-nya harus sama dengan 0. Nah, nilai y sama dengan 0 ini kita masukkan ke persamaan fungsi kuadratnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, fx ini kan sama dengan y ya, maka y-nya ini kita rubah menjadi 0 atau sama dengan 0. Maka x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan y, dirubah y-nya menjadi 0, maka x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini kita kembali ke persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita akarkan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0 ini menjadi x dikurangi 4 dikalikan x ditambah 2 sama dengan 0 ya. Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Kemudian kita cari nilai x1 dan x2-nya. X1-nya adalah x dikurangi 4 sama dengan 0, pindahkan 4-nya dari negatif menjadi positif. Berarti nilai x-nya sama dengan 4. Maka titik koordinatnya adalah 4,0. X-nya 4, y-nya adalah 0. Kemudian x yang kedua, berarti x tambah 2 sama dengan 0, pindahkan 2-nya menjadi dari positif menjadi negatif. Maka nilai x yang keduanya adalah min 2. Kalau x-nya min 2 berarti y-nya tetap 0 karena tadi syaratnya adalah y-nya sama dengan 0. Berarti kita mendapatkan dua titik koordinat di sini ya. Maka diperoleh titik potong terhadap sumbu x-nya pada koordinat 4,0 dan min 2,0. Lalu bagaimana gambarnya? Perhatikan gambarnya berikut ini. Pada titik potong 4,0 dan min 2,0. Di sini ada bidang koordinat ya. 4,0 itu ada di sini, inilah adalah titik 4,0. Kemudian min 2,0 di sini, ini adalah min 2,0. Bisa ya menggambarnya ya. Selanjutnya langkah yang kedua adalah menentukan titik potong terhadap sumbu y. Kalau tadi titik potong terhadap sumbu x, sekarang titik potong terhadap sumbu y. Dan kalau tadi titik potong terhadap sumbu x itu y-nya sama dengan 0, sekarang gantian. Titik potong terhadap sumbu y dengan x-nya harus sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan fungsi kuadratnya, yaitu y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8. Kita ganti variabel x-nya dengan 0 semua ya. Di sini ada x pangkat 2 berarti 0 pangkat 2, 2x berarti 2 dikali 0 dikurangi 8 ya. 0 pangkat 2 itu 0, 2 dikali 0 itu juga 0 dikurangi 8 berarti y sama dengan min 8. Maka kalau x-nya 0, y-nya adalah min 8. Kemudian kita akan menemukan titik potong terhadap sumbu y-nya terletak pada koordinat 0, min 8. Kita gambarkan kembali pada bidang koordinat untuk titik potong terhadap sumbu y pada koordinat 0, min 8 sebagai berikut. Di sini melanjutkan gambar yang langkah pertama tadi, sudah ada dua titik 4,0 dan min 2,0. Sekarang titik koordinat potong terhadap sumbu y pada 0, min 8 yaitu di sini. Ini adalah koordinat 0, min 8. Ini adalah titik potong terhadap sumbu y. Bisa ya? Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetrinya. Ya, sumbu simetri itu yang bisa dilipat atau sama besar ya, sumbu simetri. Dengan cara x sama dengan min b per 2a ya. Ini kita masukkan saja nilai b dan a-nya di sini. Yaitu pada persamaan y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 8. Berarti nilai A-nya adalah 1,
nilai B-nya adalah min 2 dan nilai C-nya adalah min 8. Masukkan nilai B dan A-nya ke persamaan min B dibagi 2A, yaitu min B-nya adalah min 2 dibagi dengan atau per 2 dikali A-nya adalah 1, 2 kali 1. Min ketemu min jadi plus 2 ya. 2 dikali 1 adalah 2, maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka sumbu simetrinya terletak pada X sama dengan 1. Pada gambar bidang koordinatnya atau koordinat kartesiusnya sebagai berikut. Di sini sudah ada 3 titik tadi. Melanjutkan, kalau simetrinya di X sama dengan 1 berarti di sini. Nah, inilah sumbu simetrinya X sama dengan 1. Bisa dipahami ya? Berikutnya langkah yang ketiga, menentukan titik puncak. Nah, bagaimana ini menentukan titik puncak? Titik puncak berarti X, Y ya, di mana X-nya adalah menggunakan rumus B per 2A tadi, Y-nya itu sama dengan min B pangkat 2 dikurangi 4AC ya, 4 kali A kali C itu maksudnya ya, per 4A, inilah Y-nya. Nah, dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 8, berarti nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya min 2 dan nilai C-nya min 8. Kita masukkan ke persamaan yang sudah ditentukan. Untuk nilai X itu rumusnya adalah min B per 2A, itu sama dengan min B-nya adalah min 2, berarti min ketemu min 2 lagi per 2A, berarti 2 dikali 1 itu sama dengan min ketemu min jadi plus 2 dikali 1 berarti per 2 dibagi 2 sama dengan 1. Inilah nilai X-nya. Kemudian nilai Y-nya sama dengan min B pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C per 4A. Kita masukkan nilai-nilai A, B, dan C-nya. Jadi sama dengan min B pangkat 2-nya berarti min 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A, A-nya adalah 1 dikali C, C-nya adalah min 8. Berarti 4 dikali 1 dikali min 8 per 4A, berarti 4 dikali A-nya 1 berarti 4 dikali 1. Hasilnya sama dengan min 2 pangkat 2 itu adalah 4 positif ya. Kemudian min 4 dikali 1 dikali min 8. 4 kali 1 adalah 4 dikali min 8 adalah 32. Min ketemu min jadi plus 32. Jadi 4 ditambah 32 dibagi 4 kali 1-nya adalah 4. Nah, 4 ditambah 32 itu sama dengan min-nya tetap, jadi 36 dibagi 4 sama dengan min 9. Maka Y-nya ketemu adalah min 9. Maka titik puncaknya terletak pada 1, min 9. X-nya 1, Y-nya min 9. Pada gambar perhatikan sebagai berikut. Di sini melanjutkan yang tadi masih ya. Titik 1, min 9 itu X-nya 1, Y-nya min 9 itu di sini. Nah, X-nya 1, Y-nya min 9. Maka inilah titik 1, min 9. Bisa ya menggambarnya? Ini dia grafiknya, tinggal kita hubungkan titik-titik yang sudah ada. Tinggal kita hubungkan min 2,0, kemudian min 8,0, lanjut ke 1, min 9. Karena titik puncaknya adalah 1, min 9, maka kembali ke atas lagi ya, menuju ke 4,0. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.